Sebuah pagi di Bali. Semua bermula dari sebuah kejutan besar yang disiapkan satu sosok oleh John Herdman. Langit cerah, matahari baru naik perlahan, dan angin pantai berhembus lembut menyapu lapangan latihan timnas Indonesia. Namun, tak satu pun dari para pemain timnas Indonesia tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling emosional dan bersejarah dalam hidup mereka sebagai penggawa Garuda. Hari di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan timnas Indonesia bertemu di satu lapangan. Datanglah Coach Shin. Kenapa beliau datang? Tonton hingga selesai. Kabar yang mengguncang publik sepak bola Indonesia. Seorang winger muda berusia 20 tahun, bermain di Liga Australia, punya kecepatan, eksplosivitas, dan keberanian menembak dari luar kotak penalti. Gaya mainnya disebut-sebut mirip Cristiano Ronaldo muda. Dan yang bikin merinding, FIFA sudah memberi izin, PSSI sudah menghubungi, dan pemain ini punya darah Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah inilah Cristiano Ronaldo versi timnas Indonesia? Namanya Luke Vickery. Simak semua faktanya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sebuah pagi di Bali. Semua bermula dari sebuah kejutan besar yang disiapkan satu sosok oleh John Herdman. Langit cerah, matahari baru naik perlahan, dan angin pantai berhembus lembut menyapu lapangan latihan timnas Indonesia. Namun, tak satu pun dari para pemain timnas Indonesia tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling emosional dan bersejarah dalam hidup mereka sebagai penggawa Garuda. Hari di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan timnas Indonesia bertemu di satu lapangan. Datanglah Coach Shin. Kenapa beliau datang? Tonton hingga selesai. Pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali bukan sekadar TC biasa. Di bawah komando pelatih kepala John Herdman, setiap sesi latihan dijalani dengan intensitas tinggi. Tidak ada kompromi, tidak ada jalan pintas. Para pemain dipaksa keluar dari zona nyaman. Sprint demi sprint, latihan fisik yang menguras tenaga, taktik yang menuntut fokus penuh. John Herdman dikenal tegas, namun di balik ketegasannya ada satu tujuan besar, membentuk mental juara. Ia tahu, talenta saja tidak cukup. Timnas Indonesia butuh mental baja, disiplin, dan rasa tanggung jawab terhadap lambang Garuda di dada. Pagi itu, latihan berjalan seperti biasa. Peluit bersahutan, suara sepatu beradu dengan rumput. Napas pemain terengah, keringat membasahi wajah. Sampai tiba-tiba, peluit panjang terdengar. Latihan dihentikan. Para pemain saling pandang. Ada yang menatap pelatih, ada yang mengira ini jeda minum biasa. Namun raut wajah John Herdman berbeda. Ia melangkah ke tengah lapangan, berdiri tegak, menatap satu persatu pemainnya. Lalu ia berkata, dengan suara tegas namun hangat, "Hari ini kalian tidak hanya berlatih fisik dan taktik." Para pemain mulai diam. Lapangan yang tadi riuh mendadak hening. Hari ini kalian akan diingatkan tentang arti kebanggaan, tentang arti perjuangan, dan tentang mimpi yang kalian bawa sebagai timnas Indonesia. Belum sempat pemain mencerna kata-kata itu, sebuah mobil memasuki area TC. Perlahan, tenang, namun semua mata tertuju ke arah yang sama. Mobil berhenti, pintu terbuka, dan di sanalah dia berdiri, Shin Tae-yong. Sosok yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kebangkitan timnas Indonesia. Sejenak waktu seperti berhenti. Para pemain terdiam, mata membesar, napas tertahan. Lalu tepuk tangan pecah, sorak-sorai menggema. Ada yang tersenyum lebar, ada yang menutup mulut tak percaya, bahkan ada yang matanya berkaca-kaca. Beberapa pemain berlari menghampiri. Ada yang menunduk penuh hormat, ada yang memeluk erat. Ini bukan sekadar mantan pelatih. Ini adalah figur yang pernah membentuk mereka dari nol.
Shin Tae-yong bukan pelatih yang lembut. Ia keras, tegas, tak jarang memarahi pemain di lapangan. Namun semua pemain tahu satu hal, ia memarahi karena peduli. Ia menempa fisik mereka, ia mengubah cara berpikir mereka. Ia mengajarkan bahwa mengenakan jersey timnas Indonesia bukan hak, tapi kehormatan. Banyak dari para pemain yang berdiri di lapangan Bali pagi itu adalah produk dari filosofi Shin Tae-yong. Mereka yang dulu diragukan, dulu diremehkan, kini tumbuh menjadi pejuang sejati. Shin Tae-yong berdiri di tengah lapangan, menatap wajah-wajah yang begitu ia kenal. Dengan suara bergetar penuh emosi, ia berkata, "Saya datang ke sini karena satu alasan, cinta saya pada timnas Indonesia." John Herdman melangkah maju, berdiri di samping Shin Tae-yong. Dua pelatih, dua karakter, satu tujuan. Herdman menegaskan, timnas Indonesia hari ini berdiri di atas fondasi yang kuat. Ia menoleh ke arah Shin Tae-yong. Fondasi itu dibangun dengan kerja keras, pengorbanan, dan mentalitas yang ditanamkan olehnya. Lalu Herdman menatap para pemain. Kalian mewarisi mental pejuang, dan hari ini orang yang menanamkannya ada di sini. Tak ada sekat, tak ada ego. Yang ada hanyalah rasa saling menghormati. Inilah yang disebut keluarga timnas Indonesia. Latihan dilanjutkan, namun suasananya berbeda. Setiap sprint terasa lebih ringan, setiap teriakan lebih lantang, setiap sentuhan bola penuh keyakinan. Para pemain berlari bukan hanya untuk pelatih, bukan hanya untuk tim, tapi untuk sejarah dan harapan bangsa. Mereka sadar, perjuangan mereka tidak dimulai hari ini dan tidak akan berakhir hari ini. Ada masa lalu yang kuat dan masa depan yang menunggu untuk ditaklukkan. Di bawah matahari Bali, Garuda kembali mengepakkan sayapnya. Hari itu akan selalu dikenang, bukan karena gol, bukan karena trofi, tapi karena hati, sejarah, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan. John Herdman melanjutkan estafet. Shin Tae-yong meninggalkan warisan, dan para pemain menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan timnas Indonesia. Kalau kamu merinding mendengar cerita ini, kalau kamu percaya timnas Indonesia sedang menuju arah yang benar, jangan lupa klik like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis di kolom komentar, apa momen paling emosional timnas Indonesia versi kamu? Karena satu hal yang pasti, selama Garuda terus berjuang, kita akan selalu berdiri di belakang mereka. Merah putih di dada, Indonesia di hati, Garuda di jiwa. Kabar yang mengguncang publik sepak bola Indonesia. Seorang winger muda berusia 20 tahun, bermain di Liga Australia, punya kecepatan, eksplosivitas, dan keberanian menembak dari luar kotak penalti. Gaya mainnya disebut-sebut mirip Cristiano Ronaldo muda. Dan yang bikin merinding, FIFA sudah memberi izin, PSSI sudah menghubungi, dan pemain ini punya darah Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah inilah Cristiano Ronaldo versi timnas Indonesia? Namanya Luke Vickery. Simak semua faktanya hingga selesai. Dalam beberapa hari terakhir, satu nama tiba-tiba jadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pecinta timnas Indonesia. Bukan pemain Liga 1, bukan pula nama lama dari diaspora Eropa, melainkan seorang winger muda dari A-League Australia yang secara terbuka mengakui Indonesia cukup tertarik. Kalimat singkat itu langsung menyulut antusiasme publik, apalagi ketika kabar lain menyusul. FIFA tidak mempermasalahkan statusnya. Artinya, secara regulasi, peluang Luke Vickery membela timnas Indonesia sangat terbuka. Dan inilah yang membuat cerita ini jadi menarik. Luke Vickery bukan nama besar, belum. Namun di Liga Australia, ia mulai mencuri perhatian. Pemain berusia 20 tahun ini saat ini memperkuat MacArthur FC, salah satu klub kompetitif di A-League. Di musim berjalan, 17 penampilan, 5 gol. Berposisi sebagai winger, sering dimainkan untuk membongkar pertahanan lawan dari sisi sayap. Salah satu momen paling mencolok adalah saat Luke Vickery ikut membawa MacArthur FC menghancurkan Melbourne City 6-2
Tim yang notabene adalah juara bertahan. Kepercayaan pelatih dijawab dengan performa nyata, dan dari sinilah sorotan mulai berdatangan. Banyak pengamat A-League menyebut satu hal yang menonjol dari Luke Vickery, cara dia bermain. Larinya cepat, dribblenya direct, tidak ragu duel 1 lawan 1, berani menembak dari jarak jauh. Gaya bermain ini mengingatkan publik pada Cristiano Ronaldo muda saat masih di Sporting Lisbon dan awal di Manchester United. Bukan berarti dia sudah setara Ronaldo, bukan itu maksudnya. Tapi profil permainannya sangat cocok untuk sepak bola modern. Winger agresif, eksplosif, dan punya naluri gol. Dan timnas Indonesia sudah lama mencari tipe pemain seperti ini. Inilah poin krusialnya. Luke Vickery memiliki darah Indonesia. Garis keturunan itu datang dari neneknya di pihak ibu, yang berasal dari Medan. Menurut regulasi FIFA, pemain masih sah membela sebuah negara jika memiliki garis keturunan hingga kakek atau nenek. Artinya, tidak melanggar aturan, tidak perlu jalur khusus. Proses naturalisasi relatif aman. Inilah yang membuat PSSI bergerak, karena secara hukum FIFA tidak ada penghalang. Luke Vickery sendiri tidak menutup-nutupi situasinya. Ia mengakui sudah ada komunikasi awal dengan pihak Indonesia. Saya bisa mewakili Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. Dan Indonesia cukup tertarik. Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya besar. Artinya, Indonesia bukan hanya wacana, tapi opsi nyata. Namun, cerita ini belum selesai. Luke Vickery berada di persimpangan jalan. Ia lahir di Hawaii, Amerika Serikat, saat ayahnya bekerja sebagai kurator turnamen golf Sony Open. Ia besar di Australia dan punya darah Indonesia. 3 negara, 3 bendera, 1 karir. Luke Vickery pun jujur, semua orang ingin bermain di panggung nasional, tapi saya masih menjejaki berbagai kemungkinan. Ini bukan keputusan mudah, karena memilih timnas adalah keputusan seumur hidup di level internasional. Di bawah asuhan John Herdman, timnas Indonesia sedang membangun fondasi baru. FIFA Series pada Maret, Piala FF pada Juli-Agustus. Turnamen-turnamen ini bukan sekedar uji coba, ini panggung pembuktian. Dan pemain seperti Luke Vickery bisa menjadi senjata baru di sisi sayap. Opsi regenerasi, investasi jangka panjang timnas Indonesia. Usianya baru 20 tahun, potensinya masih besar, dan pasarnya global. Apakah Luke Vickery akan memilih merah putih? Belum ada jawaban pasti, namun satu hal jelas, Indonesia kini berani bermimpi lebih besar. Bukan hanya mengandalkan pemain lokal, bukan hanya naturalisasi instan, tapi membangun timnas dengan profil pemain modern dan masa depan. Dan jika keputusan itu jatuh ke Indonesia, cerita besar akan dimulai. Sekarang giliranmu, apakah Luke Vickery cocok untuk timnas Indonesia? Apakah ia layak dijuluki Cristiano Ronaldo versi Garuda? Atau PSSI sebaiknya fokus ke opsi lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru Timnas Indonesia. Karena satu hal pasti, masa depan Garuda sedang dibangun, dan kita semua adalah saksinya. Ini baru mantap! Timnas Indonesia berpotensi punya sosok yang disebut-sebut sebagai Cristiano Ronaldo versi Liga Australia. Namanya Luke Vickery, winger muda yang mendadak jadi rebutan 3 negara sekaligus. PSSI diam-diam sudah menghubunginya, dan sinyal positif mulai tercium. Aksi ganasnya di A-League bikin banyak mata terbelalak. Gol-gol spektakuler dan gaya main meledak-ledak jadi daya tarik utama. Darah Indonesia mengalir di tubuhnya, dan aturan FIFA sudah mengizinkan. Kini, publik bertanya-tanya, akankah Garuda mendapatkan Ronaldo baru? Harapan besar kembali menyala di dada para pencinta sepak bola tanah air setelah muncul sosok Luke Vickery, pemain muda berbakat dari Liga Australia, yang digadang-gadang memiliki gaya bermain bak Cristiano Ronaldo di masa muda. Pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia ini secara terbuka mengungkapkan bahwa PSSI telah menghubunginya
membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan amunisi baru yang bisa mengubah wajah serangan Garuda. Luke Vickery saat ini tengah mencuri perhatian publik sepak bola Australia bersama MacArthur FC di ajang A-League. Meski baru berusia 20 tahun, winger eksplosif ini sudah menunjukkan kematangan permainan yang jauh melampaui usianya. Pada musim berjalan, Vickery telah mencatatkan 17 penampilan dan sukses menyumbangkan 5 gol, sebuah torehan yang terbilang luar biasa untuk pemain muda yang masih dalam tahap berkembang. Nama Luke Vickery semakin melambung setelah tampil menggila dalam kemenangan sensasional MacArthur FC atas Melbourne City dengan skor telak 6-2, di mana Melbourne City merupakan juara bertahan liga. Dalam laga tersebut, kecepatan, keberanian duel, dan ketajaman Vickery benar-benar menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan. Tak heran jika banyak pengamat dan supporter menyamakan gaya bermainnya dengan Cristiano Ronaldo muda yang penuh determinasi dan daya ledak. Label Ronaldo dari Liga Australia pun mulai melekat pada diri Luke Vickery. Ia dikenal memiliki kelincahan tinggi, akselerasi eksplosif, serta kemampuan melepas tembakan akurat baik dari dalam maupun luar kotak penalti. Karakter permainan inilah yang membuat supporter timnas Indonesia ramai-ramai mendesak PSSI untuk bergerak cepat sebelum pemain potensial ini direbut negara lain. Secara garis keturunan, peluang Indonesia jelas terbuka lebar. Luke Vickery memiliki darah Indonesia dari sang nenek di pihak ibu, yang membuatnya memenuhi syarat naturalisasi sesuai regulasi FIFA. Aturan internasional menyebutkan bahwa seorang pemain sah membela suatu negara jika memiliki hubungan keluarga hingga kakek atau nenek, dan Vickery berada tepat dalam kategori tersebut. Namun, jalan menuju timnas Indonesia tidak sepenuhnya mulus. Luke Vickery juga memiliki opsi lain yang sama kuatnya, yakni membela Australia atau Amerika Serikat. Ia lahir di Hawaii, Amerika Serikat, saat ayahnya bekerja sebagai kurator di lapangan golf turnamen Sony Open, sehingga status kewarganegaraannya membuka banyak pintu sekaligus. Vickery sendiri mengakui bahwa saat ini ada 3 negara yang berpotensi ia bela, dan Indonesia menjadi salah satu yang paling serius menunjukkan ketertarikan. Meski demikian, ia belum ingin terburu-buru mengambil keputusan besar. Baginya, pilihan tim nasional bukan sekadar soal kebanggaan, tetapi juga menyangkut masa depan dan arah karir sepak bolanya. Kini, publik Indonesia hanya bisa berharap, sembari menunggu keputusan sang Ronaldo muda. Apakah ia akan memilih mengenakan jersey merah putih dan terbang tinggi bersama Garuda? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. John Herdman datang ke Jakarta dan langsung mengguncang jagat sepak bola nasional. Pertemuan panas dengan A-League ini disebut-sebut bisa mengubah wajah kompetisi Indonesia selamanya. Jadwal liga, agenda timnas, dan masa depan sepak bola nasional dibedah tanpa basa-basi. ASEAN Cup 2026 jadi bom waktu yang harus dijinakan sejak sekarang. A-League dan PSSI akhirnya duduk satu meja demi mimpi besar Garuda. 4 tahun krusial disebut akan menentukan nasib prestasi Indonesia di Asia. Apakah ini awal era emas sepak bola Indonesia yang selama ini dinanti? Tonton hingga selesai. Jagat sepak bola Indonesia kembali bergetar hebat setelah operator kompetisi nasional A-League menggelar pertemuan strategis non-krusial bersama pelatih timnas Indonesia John Herdman dalam sebuah agenda penting yang berlangsung di Jakarta pada Jumat 30 Januari 2026. Pertemuan ini bukan sekedar temu formal, melainkan menjadi panggung diskusi panas yang diyakini bakal menentukan arah masa depan kompetisi liga dan performa tim nasional Indonesia ke depan. Tak hanya Herdman,
Pertemuan syarat kepentingan ini juga dihadiri oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Zviers, yang memperkuat kesan bahwa diskusi tersebut berada di level tertinggi pengambilan keputusan sepak bola nasional. Dari pihak I-League sendiri, hadir jajaran elit pengelola kompetisi, mulai dari Asep Saputra selaku Direktur Kompetisi, Takeyuki Oya sebagai Deputi Direktur Kompetisi dan Komersial, hingga Roni Suhatril yang menjabat General Manager Kompetisi dan Operasional. Komposisi ini menunjukkan bahwa pertemuan tersebut bukan basa-basi, melainkan serius dan penuh muatan strategis. Salah satu topik utama yang dibahas adalah sinkronisasi jadwal liga dengan agenda Timnas Indonesia, sebuah isu klasik yang kerap menjadi duri dalam daging sepak bola nasional. Apalagi, sebelum musim Liga 2026-2027 resmi dimulai, Timnas Indonesia sudah dihadapkan pada tantangan besar berupa Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Turnamen ini jelas menjadi alarm keras bagi I-League untuk memutar otak ekstra demi memastikan para pemain Timnas bisa tampil dalam kondisi terbaik tanpa terbebani jadwal liga yang padat dan melelahkan. John Herdman dengan tegas menekankan bahwa kolaborasi erat antara liga dan tim nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Ia menyebut pertemuan ini sebagai momentum emas untuk menyatukan visi dan langkah demi tujuan bersama yang jauh lebih besar. Menurut Herdman, penguatan liga dan prestasi timnas harus berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan. Pelatih asal Inggris tersebut juga menyoroti bahwa 4 tahun ke depan akan menjadi periode paling menentukan dalam sejarah pembangunan sepak bola Indonesia. Dalam rentang waktu itu, kerjasama yang solid, konsisten, dan berkelanjutan antara I-League, PSSI, dan tim pelatih timnas menjadi kunci utama untuk memaksimalkan potensi kompetisi domestik sekaligus mendongkrak performa Garuda di panggung internasional. Di sisi lain, Asep Saputra menegaskan bahwa I-League berkomitmen penuh untuk terus menjalin koordinasi intensif dengan PSSI dan jajaran Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa penyusunan agenda kompetisi domestik akan diupayakan selaras mungkin dengan jadwal Timnas, meski tantangan kalender sepak bola nasional dan internasional semakin padat dan kompleks. Diskusi lintas lembaga ini menurut Asep akan terus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pertemuan ini pun dipandang sebagai langkah konkret untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia, khususnya dalam hal pengembangan pemain, peningkatan kualitas kompetisi, serta dorongan prestasi di level regional dan global. Harapannya, dari ruang diskusi inilah lahir kesepakatan-kesepakatan strategis yang mampu membawa sepak bola Indonesia naik kelas dan akhirnya mewujudkan mimpi besar yang selama ini digaungkan, Garuda yang disegani di Asia dan dunia. Berilah pendapat kalian tentang kinerja John Herdman untuk kemajuan Garuda Team. Tuliskan di kolom komentar dan mohon like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita tentang Timnas Indonesia.